Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alwan Fauzi, MRP 20. Kali ini akan menjelaskan mengenai proyek UAS dari mata kuliah pemrograman lanjut. Jadi kali ini saya akan menjelaskan 3 program kemarin yang diujikan waktu UAS. Jadi ada code smell blotter, yaitu long parameter list. Yang kedua ada object oriented abusir, ada switch statement, lalu ada change preventer, yaitu untuk divergent change. Di sini akan saya jelaskan satu-satu secara detail. Jadi yang pertama, mari kita bahas mengenai blotter long parameter list. Jadi sebelum saya jelaskan, saya akan jelaskan teorinya dulu. Jadi long parameter list ini tuh intinya itu lebih dari 3 atau 4 parameter pada suatu metode. Jadi jika itu terdapat lebih dari 4, itu termasuk code smell long parameter list. Nah, untuk refactoringnya itu bisa kita preserve all object. Jadi kita bisa menggunakan objek agar mengurangi jumlah data yang dikirim. Lalu kita juga bisa mengintroduce parameter objek. Ini juga sama seperti preserve. Lalu juga ada replace parameter with method call. Jadi 3 cara ini. Nah, untuk kode saya jadi seperti ini. Jadi ada kelas mahasiswa dengan atribut NRP, nama, jurusan, alamat rumah, dan alamat kos. Lalu untuk konstruktornya jadi seperti ini. Kan ada 5 atribut. Jadi dia menerima 5 variabel di parameternya juga. Nah, ini bisa dikatakan long parameter list. Nah, di sini untuk refactoringnya sebentar ya. Jadi seperti ini untuk refactoringnya. Nah, ini. Jadi saya menggunakan metode ini, membuat objek baru. Jadi daripada kita mengirimkan tadi kan ada alamat rumah sama alamat kos, kita membuat objek baru saja gitu. Buat objek bernama alamat sehingga ini parameternya bisa lebih pendek gitu. Nah, di sini pada kelas alamat tuh menyimpan ini informasi yang sama seperti pada kode sebelumnya, yaitu alamat rumah dan alamat kos. Hanya saja ini dibuat objek. Jadi solusinya begitu untuk long parameter list. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ini object oriented abusir switch statement. Jadi ini kodenya, saya akan jelaskan teorinya dulu. Jadi di switch statement ini ketika kita mempunyai switch statement yang kompleks gitu, atau block if else yang kompleks juga. Jadi terkadang block switch case atau if else yang kompleks itu bisa menyulitkan untuk para developer gitu kan. Jadi bahkan itu bisa saja switch case itu bisa tersebar di berbagai tempat gitu kan. Itu semakin susah kita untuk memodifikasinya gitu. Ini solusinya kita bisa lakukan extract method atau memindahkan method. Jadi untuk mengisolasi switch dan menempatkan di kelas yang tepat. Lalu kita juga bisa menggunakan polymorphism. Jadi kalau misalnya switch itu berdasarkan ini untuk mendapatkan data different behavior, maka daripada menggunakan subclass kita bisa menggunakan polymorphism. Lalu kita bisa replace parameter dengan explicit method. Jadi jika kalau tidak banyak kondisi pada operator, maka kita bisa memanggil metode yang sama dengan parameter yang berbeda. Jadi hampir sama seperti polymorphism. Di sini kan saya ini ya. Jadi ada kelas thermometer. Ini maaf tipe ya, thermometer. Ada atribut merek, suhu, dan satuan. Di sini satuan itu ada satuan Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, di sini ada metode konversi suhu. Jadi pada konversi suhu ini ada block switch case ya. Ini tujuannya itu untuk mengelola konversi gitu. Jadi switch tingkat pertama ini sebagai satuan asal mengecek apakah satuan asal itu Celsius atau Fahrenheit atau Kelvin.
Jika kepilih salah satu, semisal Celsius, maka dicek lagi satuan tujuannya itu menggunakan switch case. Apakah Celsius, Fahrenheit, atau Kelvin. Kalau semisal sama dengan satuan asalnya, asal satuan tujuannya, maka value-nya itu ya suhu tersebut, jadi tidak ada yang diubah. Kalau semisal Fahrenheit dan Kelvin, maka akan dilakukan rumus. Jadi seperti ini. Nah, ini kan bisa dilihat cukup kompleks kan, cukup kompleks untuk statement switch case-nya. Nah, jadi untuk refaktornya seperti ini ya. Sebentar. Faktornya seperti ini. Jadi saya ekstrak metodenya gitu, jadi dipecah-pecah lagi gitu. Jadi yang sebelumnya konversi suhu itu sekarang ada konversi Celsius ke Fahrenheit, konversi Celsius ke Kelvin, Fahrenheit ke Celsius, dan seterusnya. Jadi di sini mencakup semua hasil dari konversi gitu. Jadi kalau dari Celsius ke Fahrenheit, Kelvin juga ada. Nah, di sini bisa dilihat Celsius ke Celsius tidak ada, karena kan memang kalau misalnya satuannya sama itu kita tidak perlu melakukan konversi, jadi tidak perlu diberikan metode. Jadi sudah ada di sini, meter dan setter. Jadi seperti Getsu. Jadi seperti itu ya untuk penjelasan switch case, Kurzweil switch case statement dari saya. Lalu untuk kode yang terakhir, ini namanya ini. Kita masuk ke change preventer, divergent change. Jadi divergent change itu yang ini. Nah ini pada divergent change ini saya jelaskan dulu teorinya. Jadi divergent change itu ketika kita diharuskan untuk mengubah banyak metode yang tidak berhubungan ketika ingin mengubah pada kelas kita gitu. Intinya itu banyak perubahan yang tercipta pada satu kelas. Nah ini metode refaktornya, jadi ada ekstrak kelas, jadi bisa diekstrak kelasnya, atau bisa ekstrak kelas dan ekstrak subkelas. Jadi jika kelas yang berbeda itu mempunyai behavior sama, kita bisa mengkombinasikan kelas dari inheritance. Jadi seperti itu ya untuk divergent change. Nah di sini di kode saya ini seperti ini ya. Jadi ada kelas kartu rekening, nomor, nama, saldo, member pin. Di sini ada bayar pendidikan, bayar listrik, setor, dan transfer. Ada juga tarik dan get pajak. Nah, di sini bisa dilihat ya yang saya garis warna biru. Ini itu terdapat pengecekan gitu, pengecekan kondisi. Jadi apakah saldo itu kurang dari 20.000 gitu kan. Nah, di sini bisa dilihat jadi dari semua metode yang berhubungan dengan operasi transaksi di kartu rekening, ini akan dilakukan pengecekan ini saldo. Jadi apakah saldo kurang dari 20.000. Nah ini kalau misal sewaktu-waktu kedepannya kita ingin merubah, misal minimal saldonya itu 50.000, maka kita perlu merubah semuanya gitu. Bayar listriknya juga diubah, setor juga diubah, dan seterusnya. Yang mana ini akan menyebabkan kita itu perlu mengganti banyak metode dalam satu kelas, banyak perubahan dalam satu kelas. Sehingga ini bisa dikategorikan sebagai divergent change. Nah, untuk refaktornya, jadi seperti ini. Untuk refaktornya ini saya membuat metode baru, jadi namanya isSaldo underflow. Jadi tetap sama kondisinya, hanya berbeda isi dari pengecekan kondisinya. Jadi diganti dengan metode. Jadi di sini ya, public boolean isSaldo underflow in saldo. Jadi return saldo kurang dari 20.000. Jadi kalau semisal kita ingin mengubah gitu ya, minimal saldonya jadi 50.000, maka kita hanya perlu merubah ini saja gitu kan. Sehingga yang lain otomatis akan terdampak perubahannya gitu. Karena memang memanggil metode isSaldo underflow. Jadi begini ya solusi refaktor dari divergent change dari saya. Lalu sekian penjelasan dari project UAS pemrograman lanjut dari saya. Apabila ada yang kurang atau ada yang salah, mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.